sekalian, kami mohon kesediaan rekan-rekan majelis untuk dapat mengarahkan kendaraan yang ada di bahu jalan. Kendaraan milik jemaat dan kendaraan milik penghuni lapak dapat diarahkan untuk parkir di halaman gereja dan akan turun lewat pintu tengah. Kendaraan milik jemaat dan kendaraan milik penghuni lapak agar tidak menepati bahu jalan, sehingga bahu jalan dapat dipakai oleh tamu undangan. Pagi-pagi udah pusing, siang makin Febri. Gak mau mama. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku.
Ada teman majelis yang laki-laki bisa bantu saya satu. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkah
Baik Bapak Ibu, kita menunggu sesaat lagi informasi dari Koordinator Rayon 9 yang sekaligus adalah Kepala Dinas Kesbangpol Kota yang bersama-sama dengan Pak Wali Kota bahwa beliau sudah meninggalkan tempat acara yang tadi beliau sementara lakukan dan menuju ke sini. Untuk itu kami berharap Bapak Ibu kita menunggu sesaat lagi sampai dengan kehadiran Pak Wali Kota bersama rombongan. Bapak Ibu yang belum mendapat tempat bisa menempati tempat yang ada di bagian depan, juga ada beberapa tempat. Yang belum dapat tempat bisa menempati. Ya, Bapak Ibu yang lain bisa duduk di bawah payung-payung juga bisa. Pak Penetua Luis kasih contoh, yang lain boleh ikut. Yesus namanya menyembuhkan, memulihkan, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Yesus namanya menyembuhkan. Yesus dombe-dombe damato tante nang panai. Yesus dombe-dombe damato tante nang panai. Segala Yesus andi damato. Segala Yesus andi damato. Andi damato tante nang panai. Andi damato tante nang panai. Oh Yesus dombe-dombe damato tante nang panai. Yesus dombe-dombe damato tante nang panai. Segala Yesus andi damato. Segala Yesus andi damato. Andi damato tante nang panai. Andi damato tante nang panai. Sambil kita menunggu kehadiran Bapak Wali Kota Sorong, kita dihibur oleh Kakak Edo Kondologi. Ini yang dia lagu dulu, kaset yang asli, kita berharap sebentar. Kita beri aplaus yang meriah untuk Kakak Edo Kondologi yang hari ini hadir. Jadi Kakak lagu ini yang kaset dulu, yang artinya yang YouTube dulu keton dengar, yang asli kita berharap sebentar bisa dengar. Ya,
segala Bagian protokoler baru saja menghubungi saya bahwa Bapak dalam perjalanan. Untuk itu kami berharap Bapak Ibu terus kita ada dalam semangat. Dan saya harap Pak Wali tiba, ketorang tepuk tangan yang semeriah mungkin. Bisa? Bisa? Ya. Soneng bisa kasih naik satu mic ini sedikit. Satu mic bisa dorong sedikit ya. Cek, oh, cek, low. Sufil itu, iya. Sekali lagi bagi rekan-rekan majelis agar terus mengarahkan kendaraan yang berhenti di depan pintu supaya terus melaju dan tidak berhenti dalam waktu lama karena Pak Wali sudah dalam perjalanan.
segarkan jiwaku, firman yang hidup memerdekakan hatiku, dahagaku dipuaskan, goresan lukaku disembuhkan, firman yang hidup memulihkanku. Janji Tuhan adalah sempurna, selalu indah pada waktunya. Takkan ku lepaskan dalam dekapanku, harta yang tak ternilai di hidupku. Firman yang hidup segarkan jiwaku, firman yang hidup memerdekakan hatiku, dahagaku dipuaskan, goresan lukaku disembuhkan, firman yang hidup memulihkanku. Janji Tuhan adalah sempurna, selalu indah pada waktunya. Takkan ku lepaskan dalam dekapanku, harta yang tak ternilai di hidupku. Baru Vision Pack Energo Plus Maca, dari susu dan maca premium, tinggi vitamin.
am down and oh my soul so lonely. When troubles come and my heart burden me, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on the mountain. You raise me up I am strong when Mari kita semua berdiri dan kita sambut Bapak Wali Kota Sorong. Kita beri aplaus yang meriah kepada putra Moi terbaik yang Tuhan izinkan untuk memimpin kota kita saat ini. Tentu bersama-sama dengan Bapak adalah Ibu Kekasih yang mendampingi Bapak Wali Kota Sorong. Selamat datang kepada Bapak dan Ibu dalam acara launching pusat pemberdayaan ekonomi Jemaat GKI Eklesia Kelasana. Selamat datang Pak Wali. Sekali lagi beri aplaus yang meriah lebih kuat lagi kepada Bapak Wali Kota Sorong. Selamat datang Pak Wali. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Selamat datang bagi Bapak dan Ibu dalam acara launching pusat pemberdayaan ekonomi bagi Jemaat Eklesia Kelasana. Tentu bersama-sama dengan Bapak kita lihat orang-orang hebat di tempat ini. Silakan Bapak Wali dan Ibu untuk menempati tempat yang disiapkan, tetapi juga rombongan yang bersama-sama tak lupa Bapak Yonas Malibela, tetapi juga hari ini ada Kepala Distrik Kalawurung dan Sorong Timur yang tentu berada di tempat. Silakan Bapak Ibu untuk duduk dan menempati tempat yang telah disiapkan. you raise me up to more than I can be. You raise me up to more than I can be. Sekali lagi mari kita sambut Wali Kota Sorong dan Ibu dengan tepuk tangan yang meriah. Dan sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu. Tetapi tentu kita boleh ada di tempat ini karena orang-orang hebat di sekitar kita. Hari ini Tuhan telah pilih Bapak Wali Kota yang didampingi oleh Ibu hari ini untuk menjadi pemimpin kita 5 tahun ke depan. Syukur kita kepada Tuhan untuk hal yang luar biasa Tuhan izinkan terjadi bagi kita sekalian, dan syukur itu tentu bagi kita yang ada di Jemaat Eklesia yang lebih dari 50% adalah orang-orang muda. Hari ini juga kita kedatangan orang hebat, pimpinan gereja kita, Ibu Ketua Kasis. Kita beri aplaus yang meriah untuk Ibu Ketua yang didampingi langsung oleh Bapak Wakil Sekretaris. Terima kasih untuk orang-orang hebat kita, tetapi juga Bapak Ibu sekalian, ada orang yang memberi izin bagi kita sekalian untuk melakukan usaha pemberdayaan ekonomi di tempat ini. Bapak Yonas Malibela, kita beri aplaus yang meriah bagi pada Ibu dan keluarga besar Malibela Kalawali, tetapi juga bersama kita Bapak Edo Kondologi. Kita beri aplaus yang meriah. Ada juga Kepala Distrik Sorong Timur yang bersama-sama dengan kita. Terima kasih Pak Distrik bersama Pak Wali, rombongan Pak Wali tentu tidak asing lagi bagi kita. Bapak Pengetua Momot, kita beri aplaus dalam 3 sehari-hari sebagai Kepala Dinas, tetapi juga beliau adalah bagian dari jemaat kita.
Bapak Ibu sekalian, kita mulai acara kita di saat ini tentu dengan rasa bahagia. Hujan ini membuat kita semakin rapat dan semakin dekat. Untuk itu kita akan mengawali semua ini dengan ibadah singkat. Dan Bapak Ibu sekalian, sebelum ibadah dimulai, saya akan menyampaikan rentetan acara kita di hari ini. Acara pertama adalah pembukaan sebagaimana sedang berlangsung. Setelah itu kita akan ada dalam ibadah singkat. Setelah ibadah singkat kita akan masuk dalam sambutan ketua PNJ, sambutan ketua klasis, dan akan ditutup oleh sambutan Bapak Wali Kota Sorong sekaligus membuka Pusat Pemberdayaan Ekonomi Jemaat GKI Eklesia kelas 6 dengan resmi. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, kita akan mengawali seluruh syukur kita di hari ini dengan ibadah singkat yang akan dipimpin oleh hamba Tuhan Ibu Pendeta W. Pangiliman. Dan kepada Ibu, waktu kami persilakan. Baik Bapak Ibu, Shalom. Kita akan ada di dalam ibadah syukur kita atas launching Pusat Pemberdayaan Ekonomi Jemaat di saat ini. Saya mengundang semua berdiri, sama-sama kita puji Tuhan. Nyanyian rohani nomor 3. Nyanyian rohani nomor 3, baitnya yang pertama dan kedua. Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja surga, Tuhan kaum manusia. Hormat bagi Raja gereja di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Pertolongan kepada kita yaitu di dalam nama Allah pencipta langit dan bumi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat kami, dan di dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera turun atas saudara-saudari dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus. Dipersilakan duduk. Sama-sama dalam sukacita kita memuji Tuhan. Nyanyian rohani 16, baitnya yang pertama, sekarang bersyukur besarkan nama Tuhan. Sekarang bersyukur besarkan nama Tuhan, pemimpin hidupmu yang mendengar seruan, yang oleh anaknya memberi anugerah, dan tak terbilang pun mujizat berkat-Nya. Kita akan mendengarkan persembahan pujian kepada Tuhan. Dipersilakan kepada Bapak Edo Kondologit untuk mempersembahkannya. Shalom, selamat sore Bapak Ibu semua, Pak Wali, Ibu, Bapak Yonas, Ibu Ketua Klasis, Pak Pendeta 1. Ini diminta nyanyi satu lagu rohani. Kita ada di Tanah Boy. Hari ini saya menunggu karena Ibu Ketua Klasis dan Pak Wali Kota punya istri dan petua orang Serui. Jadi saya bongkar sebuah lagu dari Serui untuk kita semuanya. Jadi silakan lagu mainkan. Nanti kalau tidak mengerti, tanya sama Ibu Wali Kota dengan Ibu Ketua Klasis. Pak Wali Ketua ya.
Ramadan ini seruin kirim split bill Pakai pesan suara. hanya di aplikasi GoPay. Download sekarang. Ya, harap sabar sebentar, operator lagi mempersiapkan dulu, sambung kabel sedikit dulu. Yesus dombo-dombo. Yesus dombe-dombe damane tatean fanai. 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 Alahi untuk Yesus andino damane. Alahi untuk Yesus andino damane. Andino Yesus dombe-dombe damane tatean fanai. 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 Alahi untuk Yesus andino damane. Alahi untuk Yesus andino damane. Andino damane tatean fanai. Andino Segala puji hormat dan kemuliaan hanya kepada Tuhan. Kitab Ulangan pasal 28. Ulangan pasal 28, kita akan membaca ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-14. Mari kita berdoa. Dalam ibadah launching pembukaan pemberdayaan ekonomi jemaat Eklesia Klasaman di saat ini, Tuhan, kami membutuhkan firman-Mu yang kami imani mampu memberikan kepada kami kekuatan dan pengharapan. Bersabdalah bagi kami,
dalam refleksi firman ini. Lalu biarlah ini menjadi kekuatan bagi kami menjalani hari-hari kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Jemaat, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan ini bagi kita semua dengan menggunakan Alkitab terjemahan Jilid 2 dengan perikop berkat. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan meninggikan kamu di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu apabila kamu mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah kamu di kota, diberkatilah kamu di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil tanahmu, dan hasil ternakmu, baik anak lembumu maupun anak kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah kamu pada waktu masuk dan diberkatilah kamu pada waktu keluar. Tuhan akan membuat musuh yang maju menyerangmu terpukul kalah di hadapanmu. Dari satu arah mereka akan keluar menyerang kamu, tetapi ketujuh arah mereka akan lari dari hadapanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di lumbungmu dan dalam segala upaya tanganmu. Ia akan memberkati kamu di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Tuhan akan menetapkan kamu sebagai umat yang kudus seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu. Apabila kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalannya, maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan disebut di atasmu dan mereka akan takut kepadamu. Tuhan akan melimpahi kamu dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, hasil ternakmu, hasil tanahmu di tanah yang dijanjikan Tuhan kepada nenek moyangmu untuk diberikan kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu langit perbendaharaannya yang melimpah untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala upaya tanganmu. Kamu akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi kamu sendiri tidak akan meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat kamu menjadi kepala dan bukan ekor. Kamu akan tetap naik dan bukan turun. Apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini untuk kamu lakukan dengan setia, kamu tidak boleh menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti ilah-ilah lain dan beribadah kepadanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Baik Bapak Ibu, tema bagian bacaan dari refleksi firman Tuhan kita di saat ini adalah berkat Tuhan pasti bagi orang percaya. Baik Bapak Ibu, terima salam saya, shalom. Saya mau dengar suara sukacita dari mama-mama penjual yang sudah setia dari pagi sampai sore, terus pulang ganti baju lagi dan datang dengan pakaian baru untuk sore sampai malam ini. Bagaimana, shalom? Semua bersukacita di hari ini? Amin ya. Biar hujan pukul, bilang Tuhan, hujan ini tidak membatalkan semangat kami untuk ada dalam sukacita di hari ini. Betul Bapak Ibu? Betul ya. Apalagi di saat ini kita semua tidak duga kita punya mimpi menjadi kenyataan. Mimpi yang selalu kita gumuli di dalam doa-doa guru kita. Tim pendoa itu tahu itu, karena biasa setiap Jumat dan setiap Senin malam kita berdoa selalu kita bilang, Tuhan berkati kami supaya pemberdayaan ekonomi jemaat ini ada, teristimewa pasar. Siapa yang bisa kasih kalah Tuhan kita? Tidak ada yang bisa. Tuhan luar biasa. Bagian pembacaan firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara, Musa menjelaskan tentang hal berkat bagi umat Israel sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan. Kalau kita baca dari ayat pertama hingga ayatnya yang ke-14, ada bahasa Indonesia mengatakan preposisi, ada jika titik-titik maka. Jadi refleksinya dari bagian bacaan ini hanya dua. Jika saya hidup mendengarkan suara Tuhan dengan sungguh-sungguh, jika saya takut Tuhan, jika saya punya hidup tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, jika saya melakukan dengan taat dan setia perkataan Allah, maka dia punya berkat itu banyak sekali. Berkat mulai dari ketong bangun, ketong bekerja, berkat dari kota di mana kita ada, berkat keturunan kita, berkat untuk setiap hasil kerja dan usaha. Bahkan dikatakan Musa bilang apa? Di saat musuh menyerang,
ada 7 jalan, para musuh itu dia tidak tahu mau lewat mana. Pertolongan Tuhan nyata bagi perjalanan persekutuan jemaat Eklesia Klasaman. Kita punya doa terjawab Bapak Ibu, dan waktu saya melihat launching ini dalam hati saya bersyukur tidak sia-sia kuasa doa. Jadi Bapak Ibu yang berjualan, ini mama-mama diakonia transformatif yang merupakan pemberdayaan gereja yang dilakukan bagi jemaat. Pesan ini juga mau bilang berkat Tuhan itu harus sabar Bapak Ibu. Jangan berjualan begini dari pagi terus hari ini terlaku terus marah gereja. Terus bilang ini kamu nih suruh kita jalan dari pagi baru terada yang datang beli. Makanya kita harus pegang kuat perkataan Allah lewat firman Tuhan bahwa berdoa minta Tuhan berikanlah pembeli untuk datang membeli hasil karya kami. Dan saya pasti percaya itu akan terjadi. Seperti hari ini Tuhan menggenapi bagi setiap gumul doa kita, Tuhan akan memberkati juga keluarga Bapak Yonas yang memberikan kepada gereja anak Tuhan, tetapi juga memberkati setiap orang yang dengan potensi hidup masing-masing. Terima kasih untuk semangat jemaat Eklesia luar biasa ya. Kita berdoa semangat ini akan terus ada sampai Tuhan Yesus datang. Dan dari bagian pembacaan firman Tuhan kita harus pegang teguh bahwa berkat Tuhan itu selalu baru setiap pagi. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Tidak ada yang menyanyi, saya mau minta Ibu Ketua Klasis tapi nanti saya dapat marah. Ibu Ketua Klasis cukup menyanyi di Manokwari saja. Oke Bapak Ibu, saya mau minta Bapak Wali Kota menyanyi juga, Bapak baru tiba baru kita ibadah. Izin Bapak ya. Jadi kita akan berdoa. Saya suka senyum-senyum ini akan terus ada di dalam doa kita. Kita meminta kepada Tuhan berkatnya. Dalam doa syukur kita, mari kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan Yesus, Allah sumber segala sesuatu, Allah yang mengadakan segala sesuatu hingga sampai pada saat ini kami dalam sukacita iman bersama persekutuan jemaat Eklesia. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap pertolongan Tuhan bagi perjalanan pelayanan, untuk penguatan pekabaran Injil Tuhan, tetapi juga bagaimana Tuhan berperkara dan berkuasa bagi pembangunan persekutuan tubuh Kristus di jemaat Eklesia Klasaman. Biarlah ya Tuhan, kalau boleh kami meminta kepadamu Tuhan, berikanlah kepada kami sehati seia sekata. Dalam perbedaan kami, jangan menjadikan itu sebagai sesuatu yang hendak menjadikan kami terpecah belah, tetapi dalam perbedaan kami bersatu untuk menghadirkan kuasa dan kemuliaan Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Diberkatilah setiap para hamba-hamba Tuhan, Bapak Pendeta Y1 selaku Ketua PHMJ, tetapi juga bersama dengan seluruh perangkat penatua Syamas, perangkat pelayan intra jemaat, bahkan dalam sukacita persekutuan Tuhan memberikan begitu banyak anggota jemaat dalam persekutuan jemaat Eklesia Klasaman. Biarlah ya Tuhan Allah, kebenaran firman Tuhan ini memberikan kekuatan bagi kami semua. Kami tidak terlepas dari seluruh pergumulan kehidupan kami masing-masing, dalam keluarga, dalam kerja, usaha, dalam pelayanan, pergumulan bagi anak-anak kami. Tetapi kami percaya janji berkat Tuhan itu ya dan amin, tergenapi dalam setiap hari-hari kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan Yesus bagi pemberdayaan ekonomi gereja dan pemberdayaan ekonomi jemaat. Banyak usaha yang sedang dilakukan oleh gereja, baik usaha penyewaan tenda dan kursi, Eklesia Klasaman dekorasi, depot air minum, lapak Eklesia Klasaman yang di saat ini kami ada di dalam launching pembukaannya, tetapi juga penggunaan mobil operasional jemaat Eklesia. Sesungguhnya Tuhan, jika Tuhan ada bekerja bersama-sama dengan kami menjadi penuntun dan pemimpin kami, sungguh kami percaya semua pemberdayaan ekonomi gereja dan pemberdayaan ekonomi jemaat di dalamnya Tuhan dimuliakan. Kami pun berdoa Tuhan memberkati setiap mama-mama yang berjualan dari kelebihan dan kekurangan hidup mereka. Kasih kepada mereka kesabaran, kasih kepada mereka kesetiaan, kemurahan hati Allah yang besar,
agar di dalam menjalani pergumulan kehidupan mereka percaya bahwa dalam usaha dan kerja mereka Tuhan berperkara. Keluarga mereka akan menikmati mujizat dan karya Allah lewat setiap hasil-hasil penjualan yang mereka punya. Tetapi juga biarlah ya Tuhan, Tuhan memberkati pemilik hak wilayah, keluarga besar Bapak Yonas Malibela dalam tanggung jawab sebagai anggota DPRD Kota Sorong. Tuhan memberkati Bapak dengan hikmat bijaksana, memberikan kesehatan, kekuatan, umur panjang bersama dengan seluruh keluarga besar, agar dalam semua potensi yang Tuhan anugerahi itu dapat dipersembahkan sebagai persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Kami pun berdoa Tuhan Yesus, bersama-sama dengan kami ada hamba-Mu Ibu Pendeta J. Konata Bahaurisa dalam tugas mengemban sebagai pimpinan Ketua Klasis Sorong. Tuhan memberkati Ibu dalam gumul juang, tetapi juga memberkati seluruh perangkat BPK. Biarlah ya Tuhan semua program kerja yang hendak dilakukan di dalam tahun pelayanan 2025, di dalamnya damai sejahtera dan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dalam sukacita kami bersama, kami pun berdoa bagi pemimpin kami yang atas pilihan Tuhan boleh ada bersama-sama dengan kami. Bapak Wali Kota Sorong, Bapak S. Lobat bersama istri dan rombongan. Tak lupa kami berdoa mempertaruhkan seluruh pimpinan OPD pada wilayah pemerintahan Kota Sorong, Kepala Distrik Timur Sorong Timur dan Kepala Distrik Laurung, juga Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya. Semua anak Tuhan yang boleh Tuhan tetapkan dan dilantik, kami sungguh percaya di saat Tuhan memilih dan menetapkan, Tuhan akan memperlengkapi mereka untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Dan di situ nama Tuhan akan dipuji dan dimuliakan. Berkati juga Bapak Edo Kondologit yang pada hari ini bersama-sama dengan kami. Dalam persembahan pujiannya Tuhan memberkati suaranya, tetapi juga memberkati dia dalam tugas tanggung jawab sebagai anggota DPR Provinsi Papua Barat Daya. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh percaya banyak hal yang kami mau minta dari Tuhan dan Tuhan sungguh mengetahuinya. Biarlah ya Tuhan, kami meminta kepadamu berkat penyertaan Tuhan bagi seluruh yang kami kerjakan. Lalu kami pun berdoa selepas acara ini jika ada santap kasih bersama. Berkati makanan dan minuman ini bagi kami, agar biarlah sekiranya sepanjang kami hidup, kami juga dapat menjadi buah-buah berkat yang mempermuliakan nama Tuhan. Dalam semua yang kami minta Tuhan, ampuni salah dosa pelanggaran kami yang kami lakukan melawan titah dan kehendak-Mu. Lalu dalam kasih karunia Allah yang besar, baharuilah hidup kami untuk terus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Inilah syukur dan syafaat kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang adalah sumber berkat hidup kami dan sumber keselamatan kami. Amin. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita di saat ini. Saya mengundang semua berdiri, sama-sama kita memuji Tuhan dari pujian yang berkata, kupandang hari esok dengan segala harapan. Kupandang hari esok dengan segala, dan ku tak akan takut menghadapi hidup ini. Sebab ku tahu hari esok ada dalam tangannya. Yesus menjamin bagi yang mau percaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus sumber pengharapanku. Haleluya, haleluya. Mulia dan agung kasih-Nya. Haleluya, haleluya.
sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai dan memberkati kita semua sekarang dan selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah kita telah selesai, dipersilakan untuk duduk kembali. Waktu selanjutnya dipersilakan untuk MC. Sekali lagi atas nama seluruh majelis dan jemaat kami mengucapkan terima kasih kepada hamba Tuhan Ibu Pendeta W. Panguliman MTH atas seluruh pelayanannya di hari ini. Bagaimana Bapak Ibu, masih semangat? Semangat? Macam pelankah hujan jadi? Coba ulang lagi, masih semangat? Iya. Tentu dalam semangat kita bersama di hari ini, kita telah mengawalinya dengan ibadah singkat dan selanjutnya kita dengarkan bersama ucapan selamat datang oleh Ketua PHMJ GKI Eklesia Kelasaman. Kepada Bapak Pendeta J1 dipersilahkan. Ya, baik, shalom, shalom. Yang saya hormati, Bapak Wali Kota bersama dengan Ibu yang berkenan. Kita beri aplaus untuk Putra Moi terbaik yang memimpin Kota Sorong. Untuk pertama kali Putra Moi memimpin Kota Sorong. Dan kita akan doakan untuk seterusnya putra-putra Moi terbaik akan pimpin Kota Sorong. Yang saya hormati Ibu Ketua Klasis beserta dengan Wakil Sekretaris Klasis yang berkenan hadir. Yang saya hormati Bapak Yonas Malibela yang luar biasa, yang berarti mulia, yang mempersembahkan tempatnya untuk kita gunakan sebagai tempat pusat pemberdayaan ekonomi Jemaat Eklesia. Yang saya hormati Bapak Edo Kondologit, putra Papua terbaik yang akan menjadi tempat di mana kita menyalurkan aspirasi warga yang ada di Sorong Timur, Kelawurung dan sekitarnya. Terima kasih untuk pujian, kiranya pujian itu terus berjalan memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Yang saya hormati Bapak Distrik Sorong Timur, yang saya hormati Bapak Distrik Kelawurung yang mungkin ada wakilnya, yang saya hormati Bapak Kesbang Pol. Kalau di jemaat ini saya pernah buat, tapi di pemerintah kami hormat untuk lapor-lapor. Yang saya hormati Koordinator PKB Wilayah 4, dan yang saya hormati rekan-rekanku sekalian yang tidak dapat saya sebutkan namanya, yang juga bersama-sama kita mengerjakan bagian ini. Saya mengucapkan selamat datang Bapak Ibu sekalian di tempat kami, tempat yang kami baru dari hutan atau dari tempat yang mungkin kelihatan kumuh, tapi hari ini kelihatannya luar biasa oleh rahmat dan kasih sayang Tuhan. Pada kesempatan ini saya mau menyampaikan kepada Bapak Wali Kota dan Ketua Kelas dan kita sekalian bahwa pusat pemberdayaan ini terdiri dari 3 sasaran. Yang pertama, kalau Bapak lihat di belakang saya, di situ saya izin. Ya, di depan ini sasarannya adalah para mama-mama janda yang masih produktif. Sehingga di dalam jemaat ini selain kita melayani mereka-mereka yang tidak produktif dengan istilah diakonia karitatif, itu memberikan bantuan-bantuan sembako dan lain-lain, tapi kami di sini khusus yang produktif, kita tidak lagi berlakukan diakonia karitatif, tapi yang kita berlakukan adalah diakonia transformatif, yaitu diakonia pemberdayaan. Jadi kami tidak
Iya. Jadi kalau orang lapar kita tidak kasih ikan Bapak Wali, tapi kami kasih pancing supaya setiap saat dia bisa bawa ikan dari laut yang kaya raya di. Iya. Jadi mama-mama ingat tidak harap kantong plastik lagi. Kamu sudah berdaya saat hari ini untuk mendapatkan yang lebih dari sekedar kantong plastik. Kita tepuk tangan untuk mama-mama peserta diakonia transformatif. Tetapi juga di belakang itu ada potensi-potensi jemaat yang kami sebut dengan tenda-tenda atau lapak-lapak representatif. Jadi Bapak Wali dan Bapak Ibu Ketua Klasis, di lapak-lapak itu ada 2 lapak yang diperuntukkan untuk rayon 1 sampai rayon 12. Jadi kami berharap bahwa di tempat ini milik semua dari rayon 1 sampai rayon 12 ada di sini. Ya, mereka dapat berjuang. Itu sasaran kedua kita. Lalu yang kalau kita lihat kontainer ini adalah sasaran yang kami tujukan untuk pengembangan ekonomi jemaat yang dikelola oleh Manajemen Ekonomi Eklesia Klasaman, yang kami singkat dengan ME2K. Dan mereka ini akan mendapatkan dana dari sini dan kami menempatkan seharusnya Ekubang itu kerjanya seperti itu, menghasilkan uang di jemaat supaya pelayanan bisa terjangkau. Nah, karena itu kita akan libatkan juga, ini juga seluruh jemaat, ada yang servis HP, ada yang jualan dan lain-lain akan dikembangkan. Ya, kalau Bapak Wali masih melihat ada lubang-lubang berarti kontainer masih perlu ada beberapa untuk ditambah di sini. Iya toh? Tepuk tangan dulu. Iya. Jadi kalau kita berdiri di tengah, kita akan lihat di sebelah sisi kanan adalah pasar tradisional, di sebelah kiri sudah modern. Kafe-kafe nanti kami kembangkan di sini Pak Wali. Saya kira itu yang menjadi konsep kita supaya kita mengerti apa yang sementara kita kerjakan. Puji Tuhan, baru beberapa hari saya sudah dapat laporan dari mama-mama, mereka sudah bisa jual dan dapat keuntungan 1.200.000 dalam 2 hari. Mereka dapat keuntungan. Saya punya air mata jatuh, saya bilang daripada kamu dapat kantong plastik yang cuma 200.000, lebih baik kamu jualan dapat lebih dari itu. Dan ini yang kami sudah kerjakan beberapa hari dan kami terus berharap pihak pemerintah juga pihak Klasis bisa dapat terus memberikan perhatian kepada kami, dan kami juga berharap bahwa bagian-bagian ini adalah aset juga pemerintah dan gereja tentunya. Nah, pada kesempatan ini izinkan saya dengan hati yang paling tulus mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada Pak Wali Kota yang telah memberikan gagasan, kontribusi, pikiran, diskusi. Waktu kami berdua bicara-bicara terus saya bilang, kakak saya mau bikin, minta maaf saya sebut kakak karena terlalu sering. Saya mau bikin begini. Begitu beberapa bulan kemudian beliau datang ibadah di sini, lalu beliau bilang, baru bicara sudah bikin barang ini. Saya bilang mau tunggu lama untuk apa? Jemaat dong sudah mau untuk jualan. Begitu. Terima kasih Bapak untuk motivasi, dan puji Tuhan ada sekitar 70 orang yang sudah terrekrut untuk nanti akan diperhatikan oleh pemerintah untuk mendapatkan perhatian-perhatian pada UMK, pengembangan UMKM itu Bapak Wali Kota, dan puji Tuhan Ibu mengkawal itu. Ibu Wali Kota kita tepuk tangan untuk Ibu Wali Kota. Ini perempuan yang di sisi Wali Kota luar biasa, punya hati. Beliau telepon harus segera diberdayakan. Ini Newilik, ini anak orang yang punya negeri ini yang harus dapat perhatian pertama. Kita tepuk tangan untuk para ibu-ibu Newilik, luar biasa. Terima kasih untuk semua yang sudah dilakukan. Terima kasih untuk Pak Ibu Ketua Klasis, ya sudah memberikan ruang untuk kami terus berkembang. Ya walaupun kadang-kadang kita harus baku SMS saja. Sebab kalau tong kalau ke Klasis lagi nanti tong antri sampai jam 3 bertong ketemu beliau. Lebih tong WA saja. Kakak Ketua, kami mau bikin ini, sudah bikin sudah situ. Jadi kami mendapatkan support juga, izin, ada banyak variasi-variasi pelayanan kita kerjakan di sini, membuat pertumbuhan jemaat. Yang lapor Ketua Klasis atas inovasi-inovasi pelayanan yang dapat kami kerjakan bersama dengan seluruh warga jemaat. Kita kemarin dari pergumulan kita di sidang jemaat kita sudah sampai 52%, kami doakan untuk 60%, tapi Tuhan kasih 62% pas Wali Kota hadir di dalam ibadah itu, 62% tingkat kehadiran dari warga jemaat. Kami terus doakan bahwa yang kami mau bawa jiwa bukan uang.
Nah tapi mama kalau kamu sudah ada uang harus bawa uang ke gereja toh? Iya toh? Yang dulu saya pernah bilang kamu bawa derma toh? Sekarang saya bilang bawa derma karena kamu nanti tidak boleh menyangkal berkat. Terima kasih yang saya sebut orang tua kekasih kita Bapak Yonas Malibela, itu keluarga besar Malibela Klawalu yang dengan sukacita mengizinkan kami menggunakan tempat ini dari dulu, bukan baru, yang dulu sampai hari ini. Beliau terus merelakan tempatnya untuk kita gunakan. Kita tepuk tangan untuk putra terbaik ini. Sampaikan salam kami untuk keluarga besar, hormat, terima kasih. Tuhan akan memberi rezeki. Juga terima kasih untuk anggota Dewan Provinsi dan Kota. Terima kasih untuk Bapak Distrik Sorong Timur, ya, Bapak Distrik Sorong Timur tadi sore Bapak Wali ada persembahkan membawa profil tank untuk kita, luar biasa. Ini memenuhi kebutuhan kita yang memang kita belum ada. Juga Bapak Distrik Laurung berapa hari yang lalu, hari Rabu, beliau datang bawa 3 kontainer untuk kita gunakan. Dan baru saja bawa langsung orang bilang kami pakai, jadi habis semua. Jadi itu yang luar biasa. Dan juga teman-teman kita semua yang ada pada kesempatan ini. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran kita semua. Mohon maaf jika tidak saya sebutkan satu demi satu. Oh teman saya, Bapak Wakil Sekretaris. Iya, keluarga Bapak Wasek ini saya punya teman sharing. Sejak saya tugas di Kelabra sampai hari ini tentu sering sharing, ya, sering sharing dan puji Tuhan kami baca mengimplementasikan apa yang terus kita gagaskan dari atas waktu kami jadi pimpinan sama-sama sampai akhirnya saya di jemaat. Saya bicara barang itu saya bikin akan di jemaat jadi konkret begitu supaya orang mengerti apa yang dimaksudkan dengan evaluasi berbasis data, apa yang dimaksudkan dengan peningkatan pemberdayaan ekonomi jemaat. Itu saya bikin di jemaat ini dan puji Tuhan saya dapat dorongan dari beberapa teman yang hebat di sekitar kami. Juga Bapak, Ibu, saudara-saudara, pada kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya juga untuk keluarga Osok yang sudah mempersembahkan ya begitu doser membersihkan tempat ini pecek sekali, lalu mereka bilang kami akan sumbang 13 red batu ciping dan ini gratis dari keluarga Osok beserta dengan kayu-kayu yang sekarang toh bikin lapak ini luar biasa dari keluarga Osok besar, keluarga besar Osok ya. Terima kasih, Tuhan berkati, diberkati untuk semua yang diperoleh dari anugerah Tuhan. Keluarga juga keluarga besar Melaseme dalam bentuk uang untuk memberi bantuan untuk kegiatan-kegiatan yang kami lakukan selama ini. Dan mohon maaf jika ada keluarga-keluarga yang juga sudah memberikan kontribusi tidak disebut di sini, tapi Tuhan sudah catat di sorga. Lebih bagus Tuhan catat di sorga daripada kami bicara di sini selesai habis semua. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom. Waktu saya kembali. Ya sekali lagi mari kita beri aplaus yang meriah. Malam semakin larut tapi kita tetap semangat. Hari ini setelah kita mendengar ucapan selamat datang, tentu kita akan mendengarkan sepatah kata atau arahan dari pimpinan gereja kita. Kita beri aplaus yang meriah untuk pimpinan gereja kita. Dengan kasih kami sebut Ibu Pendeta J. Fonataba Hauriza. Kepada Ibu dipersilakan. Ya, shalom, selamat malam. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Sorong bersama dengan Ibu. Yang saya hormati anggota DPR Provinsi Papua Barat Daya dan anggota DPR Kota Sorong. Yang saya kasihi Ketua Majelis Jemaat bersama dengan seluruh PHMJ, Penatua Syamas dan seluruh jemaat. Yang saya kasihi juga Bapak Kepala Distrik dan juga Bapak Kepala Badan Kesbangpol. Bapak nih majelis di jemaat, saya tadi bilang sama Ibu Wali, kalau di FKUB Pak Momot ini sapu, bos. Tapi kalau tong di acara gereja berarti sebagai penatua Pak Momot. Ya, Tuhan baik, kita bertemu di semua tempat dan Tuhan sedang membawa kita untuk betul menjadi berkat.
Yang saya sayangi seluruh mama-mama, semua yang berjualan di lapak baik tradisional maupun modern. Pertama tentu tong bersyukur kepada Tuhan, hari ini niat itu betul our dream comes true. Jadi mimpi kita betul menjadi kenyataan. Saya bilang selalu di klasis tuh, when you dream alone it just remind you a dream. Kalau kau mimpi sendiri itu hanya satu mimpi saja, itu mimpi saja. But when you dream together, waktu kau mimpi bersama-sama itu it's the beginning of reality. Jadi itu betul-betul menjadi sebuah kenyataan. Jadi ini bukan mimpi Pak Ketua Majelis Jemaat saja atau Sekurka atau siapa, tapi Tuhan taruh menjadi itu mimpi bersama dan ini menjadi kenyataan. Syukur kepada Tuhan. Kita beri kemuliaan kepada Tuhan. Dan Bapak Wali dan Ibu Bapak saudara-saudara sekalian, ketong di GKI ini punya tema utama. Ketong tema utama atau tema sentral itu adalah kasih Kristus menggerakkan kemandirian gereja, mewujudkan keadilan, perdamaian dan kesejahteraan. Ketong perhatikan di situ keadilan, perdamaian dan kesejahteraan. Lalu tahun ini ketong masuk di tahun kesehatian. Ini sesuatu yang luar biasa. Karena kalau ketong bicara tentang bagaimana peningkatan kesejahteraan dalam jemaat, harus orang mulai dengan satu hati. Makanya betul ya, kita tadi kalau Pak Ketua mimpi sendiri nanti biarpun sampai lama di jemaat terjadi-jadi. Tapi bersyukur kepada Tuhan itu bisa diwujudkan hari ini datang. Dan meskipun hujan, saya selalu kalau bilang majelis begini, kalau saudara berdoa, kalau kita pas ada ibadah terus saudara sebaiknya saudara tidak bilang Tuhan cuaca ini tidak bersahabat dengan kami. No, semua cuaca itu baik untuk kita. Kalau hari ini pas mau launching harap itu harusnya panas terik boleh. Tapi kenapa harus hujan? Itu menjadi tanda semua yang baik. Hujan berkat kan tercurah. Ya, yang berikut tadi saya bilang kita punya tema itu di gereja dalam GKI di Tanah Papua. Peningkatan ekonomi gereja atau jemaat itu penting. Kita di GKI itu ya Bapak Wali dan juga Ibu Bapak saudara-saudara sekalian, di gereja tuh peningkatan ekonomi gereja tuh ada dua. Dua tuh begini maksudnya, sasarannya mana? Keluarga-keluarga dalam jemaat. Karena itu kalau kita dorong untuk mereka meningkatkan usaha-usaha keluarga, dia akan berdampak kepada pemberian dalam jemaat. Itu satu, yang kedua, kita juga kalau bicara pengembangan ekonomi gereja, itu jemaat itu sendiri. Misalnya contoh yang dimaksudkan tuh jemaat Eklesia Kelas Aman. Bersama dengan Sekur aset dan ekonomi gereja, itu bikin apa? Oh kita harus usaha-usaha ini supaya apa? Peningkatan inkonvensional di dalam jemaat. Jadi itu semuanya berjalan beriringan dan tentu akan memberi pengaruh besar dalam jemaat. Kita akan lihat, kita akan ukur itu dalam 1 tahun ini di 2025. Saudara punya pusat ekonomi di sini dan itu pasti Tuhan sayang, semua akan memberi dampak untuk seluruh pelayanan dalam gereja. Ibu Bapak saudara-saudara sekalian, berikutnya kalau tema sentral kita adalah kasih Kristus menggerakkan kemandirian gereja, yang juga bermuara pada apa yang saudara kerjakan hari ini. Terima kasih Pak Ketua Majelis Jemaat. Maaf itu apa ada agak
Baik, Ibu Bapak Saudara-saudara, pelayanan gereja dan ini tentu terima kasih ya, ini seorang pendeta Yohanes 1 ini luar biasa karena memang kita ini Ibu Bapak bicara di gereja tuh kita bukan hanya bicara berdua saja, menyanyi saja. Pelayanan gereja tuh adalah yang dong pakai istilah pelayanan holistik. Gereja punya pelayanan tuh holistik terkait berdoa, menyanyi, khotbah dan semuanya termasuk bicara tentang ekonomi di jemaat. Jadi kalau ini menjadi contoh di Klasi Sorong, salah satu kita adalah Eklesia Klasaman. Kita beri tepuk tangan. Wah ini baru bagus sekali, nanti besok saudara Sutata baru ada lampu-lampu bagus gitu ya. Wah ini sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang luar biasa dan tentu ini terima kasih banyak. Memang saya tadi kasih Pak Ketua Majelis Jemaat juga sudah bilang, ini memang sebenarnya adalah kegiatan yang lintas urusan. Lintas urusan tuh karena dia bukan hanya dipikirkan oleh urusan aset dan ekonomi gereja, tapi juga PK2, pelayanan kasih dan keadilan. Karena bicara tentang pelayanan diakonia, kita tuh ada 3, karitatif, reformatif, dan transformatif. Itu kita bukan sekedar kasih-kasih seperti tadi Pak Pendeta bilang, tapi kita juga betul mengawal supaya kita punya jemaat itu kita pastikan mereka punya usaha-usaha itu bisa berkembang dan mendatangkan sesuatu yang baik. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Ketua Majelis Jemaat, PHMJ dan sekur-sekur serta semua. Terima kasih banyak saya atas nama Badan Pekerja Klasis menyampaikan terima kasih untuk orang tua kekasih kita Bapak Yonas bersama dengan keluarga. Karena seperti tadi toh kalau ketua saja pemimpin tidak bisa, harus semua termasuk dengan kesediaan dan kerelaan keluarga untuk bisa juga tanah ini bisa dipakai untuk tempat usaha dan tentu ini sesuatu yang luar biasa. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, terima kasih semua. Jadi saya mau minta kepada Bapak Wali Kota minta perhatian karena ini warga jemaat ini adalah juga warga masyarakat dan hampir sebagian besar mereka adalah mama-mama kita, mama-mama Papua yang sekali lagi kita senang karena ya Tuhan sayang mental, kalau di bisnis itu kan mental entrepreneurship. Jadi luar biasa hari ini kita lihat bahwa mama-mama kita juga punya mental kewirausahaan itu ada dan mohon dukungan pemerintah selanjutnya sebagaimana yang sudah ada tapi untuk kedepannya. Untuk mama-mama semua yang jualan di lapak-lapak tradisional maupun modern, semua semangat, nanti pasti Tuhan berkati dapat uang, tapi jangan lupa kasih buat Tuhan. Ya, saya satu waktu dengan Kak Oki lewat ada mama satu mau jual pisang, dia di Gunung Arfak, terus saya lihat mama lagi tunggu, saya tanya mama mau kemana? Mau ke pasar lagi tunggu ojek, dia ada bawa pisang ada kira-kira 4 atau 5 tandan. Terus saya bilang oke, sudah saya beli, kita beli semua terus sambil bayar saya bilang gini, mama jangan lupa, itu hari Sabtu, mama besok jangan lupa besok ke gereja bawa derma. Langsung mama bilang aduh itu lagi. Jadi saya bilang sama Kak Oki, ado itu lagi tuh bisa positif bisa negatif. Ya, tapi mama-mama di eklesia ini don't tetap toh, jangan. Ya. Tadi saya sudah minta tolong Pak Wali Kota juga memberi perhatian, tapi saya bersama keluarga tentu ketong juga punya perhatian, tapi tidak besar. Tadi Pak Ketua Majelis Jemaat bisik, jadi kami keluarga sumbang 1 kontainer. Satu saja. Oke, dan saya akan mengakhiri sambutan ini dengan pantun. Hujan-hujan minum secangkir kopi, tambah makan sepotong keladi. Hari ini launching pusat pemberdayaan ekonomi. Semua lapak dan jualan Tuhan berkati. Terima kasih. Ya.
Ya, sekali lagi mari kita beri sambutan apresiasi yang meriah bagi pimpinan gereja kita. Ibu tadi cerita mimpi, jangan-jangan Bapak Ibu ada yang sumimpi karena tidur toh? Ya, tapi tidak ya, kita masih semangat. Semangat kah tidak? Ya, kalau mimpi bangun dan kerjakan. Tapi kalau masih mau lanjutkan mimpi maka tidur terus. Barantara jadi-jadi karena kita tidur terus. Jadi kalau sumimpi harus bangun dan kita kerjakan. Tapi kalau tidak mau tidur dan lanjutkan mimpinya. Baik Bapak Ibu sekalian, tentu tibalah saatnya kita akan mendengarkan bersama sambutan Wali Kota Sorong sekaligus membuka pusat perekonomian Jemaat GKI Eklesia Klasaman dengan pengguntingan pita dan pemukulan tifa sebanyak-banyaknya bersama dengan Ibu Ketua Klasis. Untuk itu kepada yang kami hormati Bapak Wali Kota Sorong, kami persilakan. Kita beri aplaus dulu untuk Pak Wali hari ini. Saya itu di sini saja di bawah. Nanti mau toki baru kita semua naik. Iya. Iya, baik. Shalom. Shalom. Iya, salam sejahtera buat kita semua yang ya. Lin Wobok. Karena kita ini mayoritas di sini. Lin Wobok itu selamat malam. Kalau ke arah Kelabra sana Tedonbot. Ya, baik, yang sama-sama kita hormati, ya, kasihi Ibu Ketua Klasis GKI Sorong, Ibu Jen Fonata Baharisa, yang kita hormati, sama-sama kita kasihi Bapak Ketua, ya, PHMJ Jemaat GKI Eklesia Klasaman dan seluruh, ya, PHMJ, ya, anggota PHMJ. Yang saya hormati juga Bung Edo Kondologit, anggota DPRD Provinsi Papua Barat Daya. Yang sudah memberikan satu lagu tadi itu, aduh saya rasa luar biasa. Mungkin harus tambah satu lagi ya. Iya, iya, ya, sesepuh kita semua, ya, tua, orang tua kita, kakak kita, yang luar biasa Tuhan pakai untuk menjadi berkat untuk tanah Moin. Kakak Yonas Malibela dan keluarga Malibela Kelawalu yang luar biasa. Ya, ada Kepala Kes Bampol ya, juga hadir. Kepala Kes Bampol ini tadi ikut saya dari Kelagete. Karena tadi syukuran kemenangan Losari di Kelagete. Iya, Kepala Distrik Sorong Timur, tetapi juga Kepala Distrik Kelaurung. Iya. Iya, ada Kakak Oto, Osok. Ya, yang saya kasihi dan saya banggakan, ya, mama-mama janda, ya, yang hari ini diberikan rezeki atau diberi berkat untuk bisa, ya. Kemudian juga para hamba Tuhan, ada, ya, Ibu Pendeta tadi sudah memberi kita tadi firman Tuhan, memang luar biasa buat kita semua. Bapak Ibu warga jemaat Eklesia Klasaman yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tadi kita sudah dengar firman, terus sambutan dari Pak Ketua PHMJ Jemaat Eklesia Klasaman, bagaimana kita memberdayakan ekonomi dari jemaat, ya, dari gereja. Kemudian, ya, Ibu Ketua Klasis kita, ya, Ibu Jen Fonataba ini luar biasa. Jadi kita sudah diberikan penguatan, diberikan ya, penjelasan yang begitu baik bagaimana kita bisa mengembangkan ekonomi dari gereja begitu. Ya,
kebetulan visi kami dan dalam 100 hari ini, 100 hari kerja kita sampai 3 bulan ke depan, itu salah satunya itu poin dari saya itu pengembangan UMKM di Kota Sorong. Dan ini merupakan hari pertama untuk khusus untuk pengembangan UMKM. Dan ini nanti dipublikasikan juga. Ya, ini nanti Pak Ketua beri laporan karena nanti ujungnya tadi sudah diberi harapan atau dipesan dari Pak Ketua PHMJ, tetapi juga Ibu Ketua Klasis, Bapak Wali Kota itu harus hadir walaupun malam. Hadir kenapa? Mau diberi PR gitu. Diberi tugas gitu. Tetapi saya sudah cantumkan di sini pengembangan UMKM di Kota Sorong. Jadi UMKM kita di Sorong ini 6.682 UMKM. Termasuk yang sekarang ini ada di depan saya ya. Kalau di sini tadi 44 ya yang tradisional. Kemudian yang kontainer ini ada 8, berarti 52. 52 ini ya. Ibu Kepala Dinas Perdagangan tidak datang ya. Oh iya, tadi mungkin kurang dapat informasi. Tapi nanti mereka, saya singkat saja, nanti kami akan memberikan stimulus atau ya bantuan untuk 52 orang ini. Ya, berdoa supaya mungkin nilainya saya belum tahu, tapi nanti kita coba anggarkan, kita kasih semua. Jadi buka rekening ya, masing-masing nanti buka rekening ya. Ya, nanti kelompok. Nanti ada 6 kelompok ya. 6 kelompok nanti salah satunya ditunjuk sebagai ketua, terus ada sekretaris. Jangan ada terlalu banyak lah. Ketua dan sekretaris saja terus anggota ya. Supaya bisa kita nanti memberikan bantuan modal usaha. Ya, dari pemerintah Kota Sorong. Terus yang kedua, ini lokasi tadi saya bilang sama kakak Yonas, kalau bisa ini nanti kita bangun supaya pemerintah kota bangun supaya jangan ada hujan gitu. Nah ya ini gitu. Supaya jangan begini-begini tapi inovasi atau sesuatu yang luar biasa kita pertama bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Terus berterima kasih kepada Pendeta Yohanes 1. Iya. Ya kalau kita khotbah tapi tidak ada aplikasi juga tidak bisa kita. Iya. Jadi kita bicara satu, laksanakan satu. Jangan bicara 10, satu pun tidak dikerjakan. Ini dorongan dari Roh Kudus. Beliau ini saya masih PJ, dia sudah sampaikan terus untuk saya. Jadi saya pikir mungkin di tanah yang kosong di sebelah di bawah ini, kakak punya di sebelah. Saya bilang bisa itu, bikin saja. Tapi dukung saya dulu baru nanti kita. Nanti kita bikin pasar khusus untuk kita yang ada di sini. Jadi bukan saja warga gereja, tetapi warga masyarakat yang ada di Kelas Saman ini. Tentu kita pemerintah memberi apresiasi. Kalau bisa ini menjadi sesuatu memotivasi jemaat yang lain ya. Nanti saya juga pesan untuk Ibu Ketua Klasis juga sampaikan untuk jemaat lain-lain supaya bisa ada space, ada ruang semacam ini, bangun food court atau ini. Nanti baru kita pemerintah masuk untuk memberikan stimulus atau dana perangsang untuk mereka. Dan harus terdata dengan baik, nanti kita terus memberi bantuan. Jadi nanti ini kalau bisa kita bangun dia ya, supaya jangan ada hujan begini lagi. Tadi saya sudah bicara, saya izin sama tuan tanah. Jadi Pak Kakak Yonas bilang, izin untuk apa? Kan ada yang tuan tanah di sini, jadi sudah.
Ya, jadi ini hak pinjam pakai untuk kita semua. Suatu saat beliau mau ambil kembali, baru kita cari tempat lain lagi, begitu ya? Iya. Tapi kita berterima kasih kepada Kakak Yonas dan keluarga, ya, terutama Malibela Kelawalu yang selalu bersama dengan kita masyarakat di kota Sorong, khususnya Sorong Timur. Kalau Urung ini luar biasa, beliau ini Tuhan, ya beliau sudah umur cukup, ya sudah 70-an. Kenapa Tuhan tahan beliau ini? Karena masih ada PR-PR yang harus, iya. Kalau kita tidak berguna itu Tuhan bawa cepat. Kalau kita berguna Tuhan tahan-tahan sampai dia punya pekerjaan selesai dulu, baru mungkin kita siapkan lagi. Tuhan siapkan orang lain untuk menggantikan Yonas, menggantikan kita, begitu. Regenerasi. Baik, saya tidak bicara banyak, hanya 2 saja. Nanti kita beri modal, bantuan modal untuk semua yang ada di sini ya. Yang kedua, kita bangun ini ya. 2 saja ya, jangan, saya tidak janji lebih ya, 2 saja. Dari kesimpulan dari sambutan semua, ya tadi saya bilang ini yang kita nanti lakukan. Nanti saya belum anggarkan, tapi nanti kita lihat untuk bangun. Karena memang kita Kota Sorong ini harus ada pengembangan UMKM. Ya kita ini kan usaha kecil menengah, ini masuk dalam kategori itu, jadi kita perlu. Jadi saya mau warga gereja itu juga mereka kita bangun ekonominya supaya bisa ekonomi jemaat itu berkembang, dan itu juga menjadi nilai dia di luar adalah warga Kota Sorong yang kita hitung bahwa dia masuk dalam database-nya kita sebagai orang yang terdata di dalam UMKM di Kota Sorong. Jadi saya lagi bicara dengan ongko-ongko yang punya tanah di jalan ini, bisakah pemerintah pinjam pakai untuk saya bangun food court kita sewakan kepada UMKM. Jadi pemerintah daerah juga mendapat sedikit dari food court yang kita bangun. Jadi perputaran ekonomi di kota ini hidup. Kalau kita semua ini bisa makan dengan baik, semuanya bisa, ya Pak Wali Kota ini mengurangi beban Bapak Ibu, dan saya mohon dukungan untuk pendidikan gratis, ya pendidikan gratis ini. Supaya kalau jual ini 1 hari dapat 100.000 itu terkasih untuk anak-anak, tapi bayar SPP lagi cukup. Ya. Jadi kita melihat apa yang menjadi beban masyarakat itu, kita tampil di situ untuk memberi solusi. Biar kita sampai 10 tahun juga tidak memberi solusi juga, tetap rakyat menderita ya. Kita terus usah pilih pemimpin-pemimpin seperti itu, pemimpin yang melihat ya beban rakyat, melihat beban, bisa menjawab gitu ke depan ya. Baik, saya pikir itu yang bisa dapat saya sampaikan. Sekali lagi atas nama pemerintah Kota Sorong, saya menyampaikan terima kasih kepada warga jemaat yang tadi pagi duduk menunggu saya karena beberapa agenda yang memang saya pikir gini saya istirahat, tapi tidak bisa. Iya. Jadi saya bawa ibu ini supaya bisa kasih makan saya di mobil terus supaya saya kuat ini. Jadi tidak pernah istirahat. Ya, turun dari pesawat saya harus buka acara sini. 1 hari bisa 9 kegiatan 1 hari. Jadi selalu fit. Tapi saya percaya pendeta dan berdoa saya, jadi tetap saja saya kuat. Iya. Saya pikir itu saya undang Ibu Ketua Klasis dan Bapak Ketua PMJ Jemaat Eklesia, dan kita semua berdiri di depan supaya Toki Tifa gunting pita, kita semua tanggung jawab.
ini. Berarti Iya. kita berdiri di atas kah, Pak Edo? Ya, kita semua dipersilakan untuk berdiri Ya, dan selanjutnya. semua berdiri. Iya. Saya Toki Tifa apa ini, yang lain bisa Pak taruh tangan di sini. Iya. Ya. Iya. Bapak dan Ibu sekalian, warga Jemaat Eklesia Klasaman yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini Sabtu tanggal 22 Maret 2025 kita ya disaksikan oleh Tuhan pertama, kemudian disaksikan oleh alam tanah Maladung ini, yang ketiga disaksikan oleh Bapak Ibu sekalian yang hadir ini atas nama, oh ya saya pegang itu dulu gak apa. Ya, dibagi itu ya. Setelah gunting langsung kita toki sama-sama ya, pertanda ya UMKM ataupun pemberdayaan ekonomi Jemaat Eklesia ini sudah bisa dimulai hari ini. Ya, dengan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, saya Wali Kota Sorong menggunting pita bersama dengan Ibu Ketua Klasis pertanda Pusat Pemberdayaan Ekonomi Jemaat Eklesia Klasaman dibuka dengan resmi. 1, 2, 3. Kita beri aplaus yang meriah. Semuanya Toki Tifa juga. Iya, kita tutup Tifa rame-rame terus. Kita beri aplaus yang meriah sekali lagi, lebih keras lagi, lebih keras lagi. Baik, terima kasih. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, Lain Wobok, selamat malam. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Bapak Wali Kota dan Ibu yang menemani Pak Wali di malam hari ini. Sekali lagi mari kita beri aplaus yang meriah, karena setelah Pak Wali sambutan sekaligus membuka, hujan pun berhenti. Iya tak? Iya. Jadi tadi Pak Malibela bilang, Pak Wali karena Bapak putempat, hari ini Bapak pulang ke kampung sendiri untuk meresmikan pasar ini tentunya. Dan tentu pasar ini berguna bagi jemaat yang tentunya sebagian besar adalah Newilik. Mana yang Newilik? Tepuk tangan dulu. Mana lebih kuat lagi Newilik yang ada di sini. Dan tentu setelah ini kita akan ada dalam jamuan bersama, tetapi perkenan kiranya Bapak Wali dan Ibu ditemani oleh Ibu Ketua Klasis, tetapi juga para tamu undangan untuk melihat sejenak apa yang disajikan oleh mama-mama kita di tempat ini. Mohon izin Pak Wali dan Ibu, tetapi juga Ibu Ketua Klasis, Bapak Wakil Sekretaris Klasis, dan juga Bapak Edo Kondologit. Ya, ada Pak Distrik Sorong Timur. Pak Distrik ini bukan hanya profil tek, tapi juga ada modal usaha bagi 5 orang yang nanti akan diatur oleh PHMJ. Dan selanjutnya atau pengelola maksud kami. Iya, mari kita beri semangat terus untuk Pak Wali, kita doa untuk Pak Wali dan Ibu.
Dipersilakan bagi Bapak Ibu untuk berkunjung. Terus Pak Wali beserta Ibu mengunjungi pasar tradisional yang ada di lapak-lapak. Sekali lagi bagi mama-mama tetapi juga semua kita, bahwa di malam hari ini juga ada dari Bank Papua Sorong yang akan mendata Bapak Ibu yang ingin memiliki rekening Papua sekaligus pengurusan KRIS. Bagi kita semua akan ada stand yang diberikan atau ada tempat oleh Bank Papua untuk pengisian data berkaitan dengan buku rekening bank. Selain makanan jadi yang ada di bagian depan, tetapi di bagian belakang juga tersedia ikan segar bagi kita semua. Yang belum masak di rumah, yang pemalas masak bisa bawa, yang rajin-rajin masak silakan belanja ikan yang masih mentah. Ya, terus bersama kita Bapak Wali Kota Sorong beserta rombongan meninjau lokasi daripada lapak-lapak kita. Sekali lagi kami informasikan kepada semua kita bahwa akan ada stand Bank Papua besok akan masuk, dan bagi mama-mama yang mau bikin persilakan. Yang belanja, mama-mama, bapak-bapak yang mau belanja silakan. Ini makanan belum habis, kita belum boleh pulang, semua harus belanja. Ya, silakan kepada Bapak Wali Kota Sorong beserta Ibu dan rombongan bisa ada dalam satnam malam bersama. Ya, di sebelah ada lapak, ada lapak modern atau kontainer yang juga tersedia. Ada kontainer tetapi juga ada kafe-kafe yang disediakan untuk kita sekalian. Terima kasih kepada Bapak Wali Kota Sorong dan Ibu yang terus walaupun hujan tetapi tetap semangat mengunjungi lapak-lapak dan kontainer yang ada. Tentu luar biasa semangat yang diberikan kepada Bapak, kepada kita sekalian. Walaupun hujan, Bapak tetap bersemangat bersama kita lewat lapak-lapak yang ada. Ramadan full pakai Gojek. Bagi Bapak Ibu jemaat tetapi seluruh pengunjung bisa berbelanja di tempat ini. Ya, ada es koko panda, ada keripik, ada juga papirus,
ada ikan masak, ikan menta, kasbi tumbu. Iya. Ya, ada kasbi tumbu, ada kasbi salto. Yang mau beli kasbi salto bisa bilang. Ada sayur di belakang Bapak Ibu yang ingin masak, ada sayur beraneka macam sayur. Silakan bagi seluruh pengunjung, kita akan terus buka pasar ini sampai dengan mama-mama selesai berjualan. Yang di belakang mau beli sayur-sayur silakan. Ya, sekali lagi terima kasih kepada Bapak Wali dan Ibu, Bapak Wali Kota Sorong dan Ibu yang sudah ada di tempat ini. Kepada Bapak Wali dan Ibu juga kami sampaikan bahwa pengguntingan pita tadi yang dua orang Pak Wali Kota membuka pasar tradisional kita, tetapi juga Bu Ketua Klasis melakukan pengguntingan pita terhadap mobil operasional jemaat. Kita beri aplaus yang meriah untuk mobil operasional jemaat yang hari ini ada di depan.